Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi pertama yang akan saya sampaikan adalah media pembelajaran. Apa sih media pembelajaran? Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk membantu menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan proses belajar mengajar. Karena dengan adanya media pembelajaran, diharapkan pengetahuan yang diajarkan akan sampai kepada orang yang mengikuti proses belajar mengajar. Kemudian dimengerti dan dipahami tentang pengetahuan tersebut. Media pembelajaran juga merupakan komponen instruksional yang terdiri dari pesan, orang, peralatan, ataupun benda. Seiring dengan perkembangan zaman, pengetahuan dan teknologi, maka media pembelajaran juga mengalami perkembangan dan kemajuan. Artinya, bahwa media pembelajaran juga memiliki banyak jenis dan variasinya. Ada 3 jenis media pembelajaran, yaitu media audio, media visual, dan media audiovisual yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, materi yang selanjutnya akan saya sampaikan yaitu mengenai 3 jenis atau 3 macam media pembelajaran. Nah, ada beberapa pembagian media pembelajaran yang sudah dikemukakan oleh para ahli. Tetapi pada dasarnya pembagian media tersebut memiliki persamaan. Nah, di sini kita akan membahas 3 jenis atau 3 macam media pembelajaran. Yang pertama yaitu media visual, yang kedua yaitu media audio, dan yang ketiga yaitu media audiovisual. Yang pertama, media visual. Media visual adalah media yang dapat kita nikmati atau kita gunakan hanya dengan indera penglihatan saja, tidak bisa didengarkan. Nah, contohnya media visual ini adalah poster, gambar, dan hal-hal lainnya yang dapat kita nikmati dengan indera penglihatan. Dan benda tersebut tidak dapat bergerak ataupun tidak dapat kita dengarkan. Kemudian yang kedua yaitu media audio. Jadi media audio adalah media yang dapat kita dengarkan tetapi tidak dapat kita lihat. Yaitu contohnya seperti voice note, musik, ataupun radio. Kemudian yang terakhir, yang ketiga yaitu media audiovisual. Jadi media audiovisual adalah media yang dapat kita lihat dan dapat kita dengarkan. Jadi media audiovisual ini dapat kita lihat, dapat kita dengarkan. Contohnya saja yaitu seperti film pendek, video YouTube, slideshow, dan hal-hal yang lainnya atau benda-benda yang lainnya yang dapat kita lihat dan juga dapat kita dengarkan. Jadi dari ketiga media ini dapat membantu atau sebagai alat bantu sebagai belajar ataupun mengajar di dalam kelas. Contohnya untuk guru yaitu dapat membantu dalam menyampaikan materi kepada peserta didik agar lebih menarik dan juga efektif maupun efisien. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai kriteria pemilihan media. Ada 7 macam kriteria pemilihan media, yaitu yang pertama ada tujuan pemilihan media. Tujuan pemilihan media harus memiliki keterkaitan dengan tujuan dari penggunaan media tersebut, karena pada hakikatnya pemilihan media adalah suatu proses untuk menentukan dan mengambil keputusan yang tepat
Adapun kriteria yang harus diperhatikan dalam memilih media diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kesesuaian dengan tujuan. Yang kedua, kesesuaian dengan materi pembelajaran. Yang ketiga, kesesuaian dengan teori. Yang keempat, kesesuaian dengan kondisi lingkungan belajar. Yang kelima, kesesuaian dengan karakteristik dari peserta didik. Dan yang keenam, kesesuaian dengan gaya belajar dari peserta didik. Yang kedua yaitu ada karakteristik siswa. Karakteristik siswa menjadi salah satu bahan dalam pemilihan media. Untuk memilih media yang tepat sebagai seorang pendidik harus memperhatikan personalitas para siswa. Jika karakteristik siswa tidak diperhatikan, telah diketahui bahwasannya setiap siswa memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Oleh karena itu, studi mengenai pemahaman terhadap karakter siswa harus ditekankan, supaya pemilihan media dapat sesuai dan tepat untuk diterapkan meskipun dengan adanya karakteristik siswa yang berbeda-beda tadi. Maka, tidak ada yang dapat menjadi pijakan dalam pembelajaran. Yang ketiga yaitu ada alokasi waktu. Pemilihan media belajar harus memperhatikan adanya alokasi waktu, karena alokasi waktu ini berhubungan dengan teknis yang akan mengatur berjalannya penggunaan media pada kegiatan pembelajaran. Dalam pemilihan media, alokasi waktu merupakan lamanya kegiatan pembelajaran dengan menggunakan media yang dipilih. Baik, terima kasih. Kriteria yang keempat dari persyaratan dalam memilih media pembelajaran adalah ketersediaan. Ketersediaan karena sarana dan prasarana yang akan kita gunakan harus kita pastikan tersedia dan ada serta bermutu untuk digunakan kepada peserta didik dan juga kepada proses pembelajaran. Seandainya media pembelajaran tidak ada, alangkah lebih baiknya kita mencari ataupun membeli dengan media pembelajaran yang berkualitas dan untuk sesuai dengan porsi peserta didik dan juga pembelajaran. Karena media pembelajaran merupakan hal yang penting dan juga untuk sebagai sarana pendukung bagi anak-anak dalam belajar, maka harus kita perhatikan. Namun sayang kendala pada saat ini adalah kurangnya tersedia sarana dan prasarana sebagai alat pendukung media pembelajaran. Setelah kita memastikan tersedianya media pembelajaran yang ada di sekolah kita, selanjutnya adalah efektivitas. Artinya apa? Media pembelajaran yang ada tersebut dinilai dan juga harapannya dapat efektif di dalam membantu pembelajaran di dalam sekolah kita, berguna bagi anak-anak ataupun peserta didik dan juga memudahkan tenaga pengajar atau guru di dalam menyampaikan dan menggunakan sarana tersebut sebagai media pembelajaran. Pemilihan media belajar selanjutnya adalah kompatibilitas. Artinya bagaimana? Yaitu media harapannya dapat menjadi pembaruan yang dapat digunakan dalam bentuk software maupun hardware. Ini menjadi program ataupun menjadi hal yang memudahkan di dalam perkembangan zaman pada saat ini. Apalagi dengan majunya iptek ataupun ilmu dan teknologi dapat memudahkan kita menggunakan media pembelajaran dalam bentuk software. Yang terakhir adalah biaya. Dari semua kriteria pemilihan media pembelajaran di atas, ada aspek yang paling penting, yaitu adalah biaya. Bagaimana biaya yang telah dikeluarkan dapat efektif dan juga bermanfaat di dalam proses pembelajaran. Besar kecilnya biaya akan berpengaruh kepada ketersediaan dan juga efektivitas dari media pembelajaran tersebut. Akan semakin besar biaya yang dikeluarkan, maka akan semakin efektif dan juga tersedia sarana dan prasarana media pembelajaran yang ada di sekolah. Maka ini perlu menjadi tugas kita bersama untuk pengadaan biaya dan juga menganggarkan, mengakomodasikan apa-apa saja yang perlu dibiayai dan juga apa saja yang perlu dibeli dengan memperhatikan skala prioritas. Yang terpenting dulu, baru yang tidak terlalu penting untuk dibelikan. Baiklah, untuk materi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran peruntukan di dalam kelas maupun peruntukan di luar kelas. Sebelum saya memaparkan penjelasan mengenai apa saja sih media pembelajaran peruntukan untuk di dalam kelas dan di luar kelas, di sini saya akan mengupas terlebih dahulu pengertian dari media pembelajaran.
Menurut NEA atau National Education Association, media ini sendiri merupakan bentuk-bentuk dari alat komunikasi atau bentuk-bentuk komunikasi yang digunakan baik secara tercetak ataupun audiovisual beserta peralatannya. Nah, media ini sendiri hendaknya dapat dimanipulasi sehingga dapat dibaca, didengar, dibicarakan beserta instrumennya sehingga dapat mempengaruhi dari efektivitas program kita untuk belajar mengajar. Menurut Amir Acin, media ini merupakan setiap orang, bahan, alat, atau kejadian yang memantapkan kondisi untuk memungkinkan siswa mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Baiklah, setelah saya memaparkan apa sih pengertian dari media pembelajaran itu sendiri, di sini saya akan langsung memberikan contoh media pembelajaran peruntukan di dalam kelas. Nah, media pembelajaran peruntukan di dalam kelas ini tidak harus media-media yang sudah sangat up to date di zaman sekarang ini. Kita sebagai calon pendidik bisa menggunakan media-media sederhana terlebih dahulu. Nah, misalkan kita menggunakan media papan tulis ataupun kita juga bisa menggunakan media gambaran-gambaran yang ditempel di tembok kelas. Di situ kita misalnya akan mengajarkan macam-macam hewan karnivora dan herbivora. Kita bisa menggunakan media pembelajaran yaitu kertas yang sudah kita print, kemudian kita gunting dan bisa kita tempelkan boleh di dalam kelas ataupun kita tempelkan di kardus dan kita realisasikan kepada siswa dan kita kenalkan, oh ini adalah harimau sebagai hewan karnivora, oh ini adalah kambing sebagai hewan herbivora. Nah, kita bisa menggunakan media-media yang sederhana terlebih dahulu. Nah, kemudian untuk media pembelajaran peruntukan di luar kelas, pastinya kita sebagai calon pendidik itu selalu ingin yang terbaik untuk murid-muridnya. Nah, jadi kita untuk di luar kelas kita bisa menggunakan hal-hal yang sederhana juga. Misalkan kita menggunakan bahan-bahan yang sudah ada di alam. Seperti contoh kita akan menggunakan bunga matahari, misalkan seperti itu. Kita bisa menggunakan media bunga matahari ini untuk memperkenalkan kepada peserta didik kita bahwa oh ini adalah akar dari bunga matahari. Kemudian bunga matahari ini berfotosintesis sehingga menghasilkan suatu bunga yang bagus. Itu dari mana? Ya, dari daun-daunnya. Bisa kita langsung beritahu kepada siswa bahwa oh ini adalah daunnya, oh ini adalah batangnya, dan ini adalah bunga yang dihasilkan dari fotosintesisnya. Seperti itu. Nah, kemudian dari media pembelajaran peruntukan di dalam kelas dan peruntukan di luar kelas ini saya dapat menyimpulkan bahwa media pembelajaran itu tidak seharusnya kita ambil pusing untuk memulai suatu pembelajaran, namun bisa kita mulai dari hal-hal sederhana terlebih dahulu yang ada di sekitar lingkungan sekolah kita ataupun sekitar kelas kita, sehingga siswa yang kita ajarkan itu dapat melihat secara langsung dan dapat mengkritisi secara langsung. Dan hal ini juga pastinya akan mempermudah dan melancarkan kita untuk menyampaikan pengetahuan yang kita punya kepada peserta didik. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang prosedur penggunaan media. Di sini terdapat 3 prosedur. Yang pertama persiapan, yang kedua pelaksanaan atau penyajian, dan yang ketiga yaitu tidak lanjut. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama terlebih dahulu yaitu persiapan. Persiapan sendiri adalah suatu kegiatan dari seorang tenaga pengajar yang akan mengajar dengan menggunakan media pembelajaran. Kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan oleh tenaga pengajar yakni seperti yang pertama yaitu membuat rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan bagaimana jika mengajar seperti biasanya. Dan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran itu menyantumkan media yang akan digunakan. Dan yang kedua
yaitu mempelajari buku petunjuk atau bahan penyerta yang telah disediakan. Dan yang ketiga, menyiapkan dan mengatur peralatan yang akan digunakan agar dalam pelaksanaan pembelajaran nanti tidak terburu-buru. Dan yang kedua tadi yaitu ada pelaksanaan atau penyajian. Di sini tentang pengajar atau pada saat melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran itu harus mempertimbangkan 4 hal, yakni yang pertama yaitu meyakinkan bahwa semua media dan peralatan sudah lengkap dan siap untuk digunakan. Dan yang kedua, menjelaskan tujuan apa yang akan dicapai. Yang ketiga, menjelaskan terlebih dahulu apa yang harus dilakukan oleh peserta didik selama dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, yang keempat, menghindari kejadian-kejadian yang dapat mengganggu perhatian atau konsentrasi dan ketenangan peserta didik. Dan yang terakhir, yang ketiga, tadi ada tindak lanjut. Dalam kegiatan ini perlu dilakukan untuk memantapkan pemahaman peserta didik tentang materi yang dibahas dengan menggunakan media. Selain itu, kegiatan ini juga bermaksud untuk mengatur efektivitas pembelajaran yang telah dilakukannya. Kegiatan yang dapat dilakukan diantaranya yaitu contohnya seperti diskusi, eksperimen, observasi, latihan, dan tes. Sekian dari saya, terima kasih.